teman-teman wanitaku, welcome di dalam serial pengajaran wanita di dalam Alkitab. Dan kita mau mempelajari kekayaan hati para wanita-wanita tersebut. Dan hari ini kita mau belajar tentang kekayaan hati dari seorang wanita yang bernama Esther. Nah, Esther ini benar-benar deh perjalanan kehidupannya secara khusus buat saya aja jadi berkat banget. Kenapa? Karena saya ngeliat dia itu punya banyak sekali kekayaan hati. Yang pertama nih kekayaan hati dia, kita harus tahu dulu latar belakang daripada Esther ya. Latar belakang daripada Esther itu kalau tertulis di dalam Esther 2 ayat yang ke-7, Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Esther, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapak lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Nah, Esther ini tinggal di Persia, tetapi sesungguhnya dia adalah orang Yahudi. Nama aslinya Hadasa, dan sejak dia kecil, dia itu udah yatim piatu. Lalu saudara daripada ayahnya mengangkat dia, sehingga dia itu dibesarkan oleh Mordekai. Apa sih yang dialami oleh seorang yang yatim piatu? Ya tentu saja kurang kasih sayang, pasti rindu banget untuk punya keluarga, pasti kepingin banget untuk punya kakak adik dan lain-lain. Jadi dia dibesarkan sebenarnya bukan di dalam keluarga bahagia. Esther tidak dibesarkan seperti halnya banyak keluarga-keluarga yang lengkap. Dia itu mungkin mengalami kesepian, dia mengalami kesendirian. Namun ternyata dia itu oleh Mordekai sudah diajarkan nilai-nilai ketuhanan sejak Esther masih muda. Sehingga sekalipun dia yatim piatu dan dia terbatas, dia ngerti bahwa Tuhannya dia tidak terbatas. Esther nggak minder tuh. Esther itu ya bahkan dia tahu karena Tuhan dia bisa melampaui keterbatasan dia. Apa sih keterbatasan kita? Setiap kita juga pasti punya keterbatasan kan ya. Dan kalau kita mungkin berkata, aduh aku berasal dari keluarga gak mampu, aku juga udah gak punya papa, aku udah gak punya ayah, aku yatim piatu, aku gak pinter, aku bukan lulusan luar negeri dan lain-lain. Itu kan keterbatasan kita. Tetapi waktu kita seperti Esther punya kekayaan hati, yang pertama bahwa dia gak minder karena dia memahami siapa dirinya di hadapan Tuhan. Maka kalau kita juga bisa belajar dari kekayaan hati Esther supaya kita juga bisa memahami siapa diri kita di hadapan Tuhan, kita juga nggak bakalan minder. Kita akan ngerti bahwa kita berharga, kita mulia, sekalipun kita terbatas, tapi Tuhan kita tidak terbatas. Jadi itu kekayaan Esther yang pertama. Kekayaan Esther yang kedua, Esther ini adalah seorang perempuan yang taat. Buktinya dari mana? Buktinya Esther ini kan tidak boleh memberitahukan kebangsaan aslinya dia. Jadi Mordekai melarang gitu ya. Esther 2 ayat ke-10 berkata, Esther tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Jadi pada saat di zaman itu Raja Persia sedang mencari ratu yang baru. Dan Esther ikut di dalam pemilihan ratu ini. Dan dikasih tahu oleh Mordekai, kamu bisa ikut tetapi jangan kasih tahu bahwa kamu bangsa Yahudi ya. Esther nurut loh. Bahkan sampai dia menjadi ratu, dia masih menyimpan rahasia ini. Dia nggak menceritakannya. Dia nurut. Diberitahukan lagi di dalam Esther 2 ayat ke-20 terbukti. Adapun Esther tidak memberitahukan asal usul dan kebangsaannya seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Lihat, dia gak mentang-mentang tuh, mentang-mentang sekarang dia udah besar, mentang-mentang sekarang dia ada di dalam istana, mentang-mentang dia terpilih, sehingga dia gak mau nurut lagi sama Mordekai. Hatinya Esther kaya sekali. Kenapa? Karena dia tetap menurut. Kalau kita mau diberkati, yuk kita juga gali kekayaan hati kita dengan menjadi wanita yang menurut. Menurut aja apa kata Tuhan. Turuti aja apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita wanita sudah menikah, Tuhan menyuruh kita apa? Untuk tetap taat kepada suami kita bukan? Untuk tetap obey, untuk tetap ada di bawah yang namanya kekuasaan suami kita.
Jadi nurut aja. Banyak kita bilang susah banget, suami kita nggak sayang sama kita, suami kita kurang ngajar. Tapi kan Tuhan cuma menyuruh kita untuk nurut. Jadi yuk gali kekayaan hati kita supaya kita juga bisa menjadi wanita yang menurut ya. Kemudian kekayaan Esther yang ketiga. Esther ini berani loh keluar dari zona nyamannya dia. Pada saat Esther udah terpilih menjadi ratu, ternyata ada seorang petinggi yang bernama Haman yang dia mau semua orang hormat sama dia. Tetapi Mordekai gak mau dong taat dan istilahnya menyembah yang namanya Haman. Haman marah sekali sehingga dia lapor kepada raja setelah dia tahu bahwa Mordekai ini orang Yahudi. Dia bilang sama raja, "Raja, orang Yahudi semua harus dimusnahkan." Dan raja setuju. Dan apa yang terjadi? Mordekai datang kepada Esther dan berkata, "Esther, kamu itu harus menyelamatkan bangsa kita. Udah mau dibunuh loh nih seluruh bangsa kita." Esther kan sedang jadi ratu, lagi enak-enak ada di dalam istana. Tetapi kekayaan hatinya, dia kemudian mau untuk keluar dari zona nyaman dia. Dia berani untuk menghadap kepada raja. Karena peraturan saat itu siapapun kalau nggak dipanggil sama raja, ancamannya adalah nyawa. Kalau raja marah, kamu nggak saya panggil bisa dibunuh loh. Tetapi Esther mau lakukan itu. Demi apa? Demi bangsanya. Berarti dia mau untuk melakukan sesuatu yang mungkin rasanya nggak enak buat hidup dia, berat buat hidup dia. Seringkali dalam hidup kita juga, kita disuruh oleh Tuhan keluar dari zona nyaman kita. Kita disuruh melakukan sesuatu yang nggak kepengen kita lakukan. Tetapi lakukan aja. Dengan begini kekayaan hati kita justru akan tergali. Kekayaan apa lagi yang dimiliki oleh hatinya Esther? Esther itu sangat mengandalkan Tuhan. Sebelum dia menghadap kepada raja, apa yang dia lakukan? Dia berpuasa. Dia menyuruh seluruh bangsa Yahudi untuk berpuasa, untuk berdoa, untuk mengandalkan Tuhan. Karena dia tahu taruhannya adalah nyawa. Bahkan pada saat dia disuruh oleh Mordekai, dia berkata begini, "Kalau memang aku harus mati, aku akan mati." Tetapi dia berani lakukan itu karena dia tahu ada Tuhan yang akan menolong dia. Nah, ayo kita bisa belajar supaya kita juga punya kekayaan hati, yaitu selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita kaum wanita perlu Tuhan banget. Kita kaum wanita itu adalah pendoa bagi keluarga kita. Bahkan kenapa tidak? Selain berdoa, kita juga puasa. Apa yang sedang kita gumulkan sekarang? Mungkin kita sudah memiliki suami yang belum dalam Tuhan. Jangan putus berdoa, jangan putus berpuasa. Kita punya tantangan besar, gunung masalah yang besar dalam kehidupan kita. Andalkan Tuhan, percaya bahwa Tuhan kita jauh lebih besar dari setiap gunung-gunung masalah di dalam kehidupan kita. Pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan melihat pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Esther 4 ayat 16 berkata, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Di sini Tuhan ngeliat hatinya Esther sangat kaya. Bagaimana dengan hati kita? Tuhan juga mau melihat hati kita mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini kita belajar dari Esther. Ternyata sungguh luar biasa ya kekayaan hati daripada Esther. Tadi kita udah belajar kekayaan hatinya yang pertama. Dia tidak minder karena dia tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Kemudian Esther adalah seorang wanita atau seorang perempuan yang taat, dengar-dengeran sama perintahnya Tuhan. Esther juga berani keluar dari zona nyamannya dan Esther mengandalkan Tuhan. 4 kekayaan yang kalau kita pelajari, kita juga gali, kita juga lakukan, kita pun akan menjadi wanita-wanita yang luar biasa. Buktinya pada akhirnya Esther justru mendapat kebaikan raja. Dia berhasil menyelamatkan bangsanya. Raja akhirnya menyuruh penjahatnya si Hanam itu malah yang dihukum.
dalam kehidupan kita. Waktu kita punya kekayaan hati seperti Esther ini, berkat besar pun pasti akan kita terima. Bahkan apapun yang dirancangkan iblis, kejahatan dalam hidup kita, maka akan diputar balikan oleh Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Oke, Tuhan memberkati.